Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur organ tumbuhan. Selama melakukan pengisian LKPD, kalian boleh bekerja sama atau berdiskusi dengan temanmu atau mencari dari internet atau buku pendamping atau buku paket yang kira-kira sesuai dengan isian dari LKPD. Setelah kalian mengisi LKPD, mari kita temukan jawabannya. Apakah sesuai dengan jawaban kalian atau berbeda? Pada layar itu ada bermacam-macam tumbuhan, dari yang mempunyai akar yang jelas, dari mempunyai batang yang jelas, bunga yang jelas. Tumbuhan berpembuluh mempunyai organ yang mana dibedakan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif adalah organ yang difungsikan untuk penyerapan air dan mineral untuk pertumbuhan dan perkembangan akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif itu untuk perkembangbiakan secara seksual atau secara kawin melalui proses yang namanya penyerbukan. Organ tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar terletak di bagian bawah. Akar menyatu dengan tanah. Fungsi utama akar adalah untuk menyerap air dan garam mineral dari tanah. Apakah ada fungsi yang lain? Mari kita perhatikan. Di sini ada yang namanya morfologi akar. Akar dilihat dari mata kita. Jenis akar ada dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Pada akar tunggang dan akar serabut, di bagian bawah ada yang namanya tudung akar. Tudung akar adalah bagian akar yang paling mudah atau mencari sumber air. Kemudian akan diperluas oleh rambut akar. Akar terdiri dari dua bagian, akar primer dan akar sekunder. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ada wortel, ada singkong, ada buah bit, dan ada tembakau. Apakah semuanya ini akar atau batang? Silahkan nanti kalian cari di internet. Yang kedua adalah batang. Batang adalah saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun. Adapun fungsi batang yang pertama adalah agar tumbuhan dapat tinggi dengan mendapatkan cahaya matahari. Fungsi batang yang lain itu bisa dikembangkan pada gambar di bawah ini. Ada pohon kaktus, ada pohon jahe, ada bawang, ada stroberi, ada kentang. Kemudian, pada batang dikotil dan batang monokotil ada perbedaan. Silahkan kalian cari dulu perbedaannya. Yang ketiga, daun. Daun berfungsi untuk fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan yang dibantu oleh cahaya matahari.
Kenapa fotosintesis terjadi pada daun? Karena pada daun ada yang namanya klorofil. Pada klorofil itu banyak terdapat di jaringan bunga karang dan jaringan tiang atau palisade. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya stomata. Stomata berfungsi untuk pernapasan dan penguapan air. Fungsi daun yang lain adalah sebagai organ vegetatif, contohnya pada cocor bebek. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual yang melalui proses penyerbukan. Setelah proses penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan tumbuh menjadi biji. Di samping adalah bagian-bagian bunga. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai. Berikut ada dua buah bunga. Ada dua bunga, satu bunga sepatu dan satu bunga kamboja. Apakah ada perbedaan pada bagian bunga-bunga tersebut? Carilah perbedaannya, kemudian diskusikan dengan teman kalian. Yang kelima, biji. Biji adalah hasil dari bakal biji yang telah dibuahi yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Biji bisa dikonsumsi secara langsung oleh manusia ataupun hewan. Ada perbedaan struktur antara biji dikotil dengan biji monokotil. Terlihat seperti pada gambar. Nah, setelah melakukan pengamatan ditambah dengan uraian materi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa organ tumbuhan terdiri dari dua kelompok besar, yaitu satu, kelompok vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun, sedangkan kelompok generatif terdiri bunga, biji, dan buah. Sekian saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang masih belum paham, silahkan boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.